Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Tempatnya rekomendasi dan konsultasi buat kalian nih yang bingung gadget macam apa sih yang cocok buat budget sama kebutuhan kalian. Yup, gak salah denger. Selain kita kasih rekomendasi, sekarang kalian bisa konsultasi langsung juga. Makanya, buka aja rekomentar.com. Nah, kali ini kita mau bahas salah satu HP 3 jutaan yang menurut kita salah satu yang paling lengkap di kelasnya. Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya setelah kita pakai selama sebulan lebih? Langsung aja deh, gue David dari Rekomentar. Ini dia review lengkap untuk Redmi Note 10 Pro. Redmi Note versi Pro, salah satu andalan Xiaomi di HP kelas menengah, dapat pembaharuan lagi nih. Kali ini di seri Redmi Note 10 Pro yang kerasa mantap upgrade-nya. Kalau sebelumnya kita review Redmi Note 9 Pro yang bagus, tapi kerasa kurang banyak aja peningkatannya daripada seri sebelumnya. Kali ini impresinya beda. Redmi Note 10 Pro ini kerasa banyak banget upgrade-nya. Dan sebagian bikin HP satu ini menonjol dari pesaingnya di kelas harga yang sama. Saat ini, Redmi Note 10 Pro punya 3 pilihan varian. Dengan varian termurah saat ini harga resminya ada di 3,6 juta. Sementara varian tertingginya dengan memori 8128 ada di harga 3.999.000. Kira-kira seberapa worth it HP ini dibandingkan harga yang ditawarkan? Nah, dari kotaknya kelihatan sekilas upgrade yang dikasih di Redmi Note 10 Pro ini. Di bagian belakang dikasih lihat nih spesifikasinya. Kamera 108 megapiksel, 120Hz AMOLED dengan dual speaker, Snapdragon 732G, serta fast charging 33 watt. Isi kotaknya, seperti biasa ada sambutan bos Xiaomi, ada tulisan design by Redmi, mantap, tetap bangga walaupun bukan buah-buahan. Kemudian ada SIM ejector, panduan singkat, panduan garansi, dan casing silikon yang agak burem, gak terlalu bening. Serta ada charger 33 watt dan kabel dengan ujung USB Type-C. Kira-kira ini yang bakal kalian dapat kalau beli Redmi Note 10 Pro ini. Dari segi desain, mungkin HP ini jadi salah satu yang menurut kita paling kelihatan kece di kelas harga 3 jutaan. Dengan bodi belakang yang udah dari kaca, dengan tekstur satin. Sisi baiknya, mulus banget dan gak nempel sidik jari. Cuma menurut kita terlalu licin sih jadinya. Hati-hati aja kalau megang gak pakai casing. Selain soal licinnya, buat genggaman masih cukup pas, dengan ketebalan 8,1 mili. Beratnya 190-an gram, wajarlah bodi kaca lebih berat dari plastik, tapi segini sih nggak bikin tangan pegel. Ini kita pegang yang warna bronze, alias perunggu yang agak oranye begini. Warna lain ada biru muda dan abu-abu yang sama pola gradasinya. Desainnya pun kelihatan bersih, nggak ada sensor fingerprint di belakang, nggak ada pola atau tulisan yang gede, cuma ada tulisan Redmi, serta di pojok kiri atas ada deretan kamera dengan housing kotak yang kelihatan modern. Bentuk kameranya agak mirip sama seri Mi 10T yang lebih mahal. Mungkin gak salah juga kalau Xiaomi kasih tulisan Ultra Premium, karena emang kelihatan premium di harga segini. Paling kelihatan menonjol tentu kamera utamanya yang gede di atas dengan aksen silver. Cuma karena kamera yang gede ini juga, makanya jendolan kameranya jadi kerasa dan bikin HP-nya goyang banget kalau ditaruh di meja. Tengok ke bagian sisinya, di bagian atas ada headphone jack, speaker, mic, sama infrared blaster. Di sebelah kanan ada tombol volume, serta tombol power yang merangkap sensor sidik jari. Di bagian bawah ada speaker lagi, port charger USB Type-C, sama mic. Sementara di kiri ada slot SIM card dengan SIM tray yang triple slot, jadi bisa nih masukin sampai 2 SIM card plus 1 memori eksternal sekaligus. Kemudian ke bagian depan yang kayaknya dibanggain banget sama Xiaomi. Wajar sih, soalnya nggak banyak HP lain yang bisa kasih kayak gini di harga 3 jutaan. Layar 6,67 inchinya ini pakai panel AMOLED 120Hz, resolusi Full HD yang udah support HDR10 dan dilapis Gorilla Glass 5. Yup, lengkap. AMOLED cek, refresh rate tinggi juga cek. Saat ini, selain Redmi Note 10 Pro ini, rasanya cuma Samsung A32 yang bisa kasih kombinasi layar AMOLED plus refresh rate di atas 60Hz ini di harga 3 jutaan. Selebihnya paling pilih salah satu aja. Efeknya apa? Refresh rate tinggi ini tentunya bikin layar kelihatan lebih mulus, terlebih buat scrolling, atau pas main game yang udah support. Sementara layar AMOLED-nya ini bisa bikin kontras warna kelihatan lebih tinggi, terutama warna hitam yang lebih pekat, misalnya pas pakai dark mode, juga buat multimedia juga mantap.
Pemakaian layar AMOLED ini juga secara teori bisa bikin lebih hemat daya, karena nggak perlu nyalain keseluruhan panel, dan jadi bisa ada always on display juga. Always on display-nya bisa dipilih macam-macam dan bisa di-custom pula. Mau tulisan apa, jam kayak gimana, atau bisa juga ada animasinya. Sayangnya, always on display-nya cuma bisa nyala selama 10 detik aja. Agak aneh sih, namanya always on, harusnya ya bisa selalu nyala dong. Padahal kayak di Mi 11, bisa ada pilihannya yang selalu nyala. Jadi curiga kan, kenapa cuma bisa 10 detik aja? Padahal kelihatannya bisa ada beberapa pilihan cuman di lock. Udah sebulan dan masih belum ada update MIUI buat always on display-nya ini. Ada sih cara nggak resminya, tapi kita nggak saranin, karena masih matiin optimasi MIUI yang entah efeknya apa aja. Mending nunggu solusi resmi dari Xiaomi aja lah ya, yang pasti-pasti. Lanjut soal performanya kayak gimana. Redmi Note 10 Pro ini pakai chipset Snapdragon 732G dari Qualcomm yang seharusnya ini jadi salah satu chipset paling kenceng saat ini buat HP kelas harga 3 jutaan. Cuma nggak jadi, karena ada saudaranya si Poco X3 Pro ini yang pakai chipset yang nggak masuk akal di harga segini. Bikin kacau aja dunia persilatan. Walaupun gitu, Snapdragon 732G yang dipakai di HP ini tetap kenceng banget buat level ini. Kira-kira seginilah hasil benchmarknya buat patokan awal. Buat dipakai kegiatan sehari-hari kayak sosmed atau game ringan, jelas cukup pakai banget. Secara buat game yang rada berat aja sanggup dijalani dengan lancar. Buat Mobile Legends, bisa sampai grafik ultra dengan high frame rate, dan gameplaynya pun jelas lancar. Main Free Fire pun juga aman banget, gak ada kendala. Bisa nyalain high FPS-nya, dan stabil di 60 FPS juga. Sementara untuk yang lebih berat macam PUBG pun bisa dilibas. Pilihan grafiknya bisa sampai Smooth Ultra ataupun HD High, dan lancar nggak kerasa frame drop di berbagai pilihan setting. Mantap lah buat di 3 jutaan. Kalau game nyiksa macam Genshin Impact, sanggup apa enggak? Jawabannya sanggup, walaupun emang masih terbatas ya. Untuk setting highest, kalau jalan-jalan doang sih bisa lah dapat sekitar 25 FPS. Cuman kalau lagi berantem ya paling belasan sampai 20 FPS aja. Kalau mau lebih bisa dimainin, pakai setting low atau lowest aja. Lumayan lah, rata-rata bisa 30-40 FPS. Walaupun kadang drop tapi masih playable banget. Buat game berat gini pun panasnya masih tergolong normal. Selain Poco X3 Pro, mungkin ini salah satu pilihan HP 3 jutaan yang proper buat main Genshin Impact. Soal memorinya, Redmi Note 10 Pro ini punya beberapa pilihan kombinasi dengan pilihan RAM 6 atau 8GB, serta memori internal 64 atau 128GB. Soal RAM sih kayaknya nggak masalah ya. Cuma memori internalnya nih, yang kayaknya agak kurang kalau pakai 64GB doang. Buat sistem aja udah 13GB, belum lagi aplikasi lain yang tambah banyak aja. Apalagi kalau kalian pakai buat Genshin Impact yang makan memori hampir 10GB. Kalau buat pakai lama dan pengguna berat, mungkin lebih recommended ambil memori yang lebih gede. Tapi kalau buat casual aja sih, yang varian lebih murah juga cukup. Untuk baterai, menurut kita juga cukup buat dipakai seharian. Dengan kapasitas baterai 5020 mAh, HP ini kuat digeber sampai 8 jam 45 menit berdasarkan hasil tes baterai kita. Di saat kebanyakan HP lain yang kita tes rata-rata ada di 7-8 jam. Ini pun kita tes di refresh rate yang 120Hz. Mungkin ada pengaruh dari layar AMOLED-nya, jadi bisa lebih hemat daya. Buat ngisinya lagi pun tergolong kebut. Dengan charger bawaan 33W, dari posisi kosong bisa keisi 45% dalam 30 menit, 74% dalam sejam, dan kalau mau penuh banget butuh sekitar 1,5 jam. Lumayan lah, secara baterainya juga lumayan gede. Kalau mau rada maksa, satu hal yang menurut kita bisa jadi kekurangan itu dari hardware-nya yang belum support jaringan 5G. Nggak masalah sih sebenarnya buat saat ini, mungkin buat kedepannya. Kita sebut ini soalnya HP 3 jutaan lain ada yang udah support 5G, tapi itu pun masih langka banget. Entah kapan juga sih 5G resmi bisa dipakai buat masyarakat umum secara luas, nggak cuma di kota besar. Ya kita tunggu aja lah ya. Kemudian untuk OS, saat video ini dibuat, pakai MIUI 12 yang berbasis Android 11. Jadi fitur standar Android macam Dark Mode, App Drawer, serta kontrol navigasi pakai gestur itu udah ada. Dan di MIUI 12 ini juga udah ada control center versi baru yang dibikin lebih mirip kayak di iOS. Sementara untuk fitur hardware lain, Redmi Note 10 Pro ini juga bisa dibilang tergolong wah. Udah ada NFC, jadi bisa nih top up atau cek saldo e-money. Ada infrared blaster juga sebagai pengganti remote,
Apalagi aplikasi Mi Remote pun makin lengkap. Kayak mereknya jadi banyak banget. Ada Samsung, Samsui, Sampo, Samsat, bebas lah. Sensor fingerprintnya juga ada di samping yang gabung sama tombol power. Sensornya akurat, hampir selalu ngedetect, posisinya tergolong pas, dan pinggirannya nggak tajam soalnya agak nongol keluar. Nggak lupa ada sertifikasi IP53, jadi lumayan berasa aman nih, karena tahan percikan air. Percikan aja loh ya, bukan dicemplungin. Dari sisi sound juga tergolong oke, dengan udah tersertifikasi high-res audio. Ditambah dengan speaker stereo di atas dan di bawah. Menurut kita suaranya oke, terutama buat harga segini, dan speaker stereonya pun kerasa cukup imbang atas sama bawahnya. Kalau sambil colok headset, bisa ada pengaturan tambahan buat enhancement maupun equalizer, supaya makin pas sama senangnya kalian kayak gimana. Untuk hasil suaranya, kira-kira kayak beginilah. Terakhir, kita ke kameranya. Redmi Note 10 Pro ini diperkuat 4 kamera di belakang, dengan highlightnya tentu di kamera utama 108 megapikselnya, yang ditemani kamera ultrawide 8 megapiksel, telemakro 5 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Secara angka emang gede banget ini, 108 megapiksel. Tapi hasilnya tentu beda ya, sama kamera HP flagship, walaupun sama-sama pakai 108 megapiksel juga, semacam Samsung S21 Ultra ataupun Mi 11. Karena ukuran sensornya juga beda, dan resolusi juga bukan satu-satunya faktor hasil foto itu bagus atau enggak. Walaupun gitu, hasilnya nggak bisa dianggap remeh, apalagi buat harga 3 jutaan. Untuk harga segini, rasanya hasil foto kamera utamanya secara keseluruhan jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Buat di kondisi cahaya cukup, dynamic range-nya lumayan lebar, detailnya juga dapet, apalagi kalau pakai model 108 megapikselnya. Untuk warna, hasilnya lebih kelihatan natural, tergantung selera lah ya, lebih demen yang warnanya lebih natural atau yang kontrasnya lebih tinggi. Ada kamera ultrawide juga buat ambil gambar yang lebih lebar, walaupun kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan kamera utamanya. Untuk zoomnya, juga bisa sampai 10 kali digital zoom. Tapi kalau niat ngambil foto jauh, kayaknya mending pakai mode 108 megapikselnya, terus di crop aja, karena detailnya lebih oke. Cuma perhati memorinya aja, karena satu foto 108 megapiksel, ukurannya bisa sampai 20 MB. Untuk portraitnya juga cukup, nggak terlalu lebay, dan untuk makronya ya gitu aja sih. Ada syukur, nggak ada juga nggak apa-apa, nggak dicariin. Pindah ke depan, ada kamera selfie 16 megapiksel dengan bentuk lubang di tengah. Hasil fotonya tergolong cukup lah untuk di kondisi terang. Untuk hasil portraitnya, di kamera depan kelihatan lebih dramatis dibandingkan kamera belakang, dan yang kita suka, AI-nya ini bisa detect muka walaupun lagi pakai masker. Hal simple yang kadang HP kelas mid-range aja masih suka bingung. Sementara kalau untuk foto pas gelap, baru kerasa turun jauh nih kualitasnya, tapi menurut kita masih dalam batas wajar kalau ingat harganya. Ada fitur night mode, lumayan lah nambah terang dikit. Untuk ultrawide-nya sulit lah ya, kalau pas gelap, mending nggak usah dipakai deh. Untuk video kamera belakang, bisa sampai 4K 30 fps, ataupun 1080p 60 fps. Lagi-lagi, perhatiin memorinya, karena ukuran video 1080p aja bisa sekitar 150 MB per menit. Bahkan sampai 400 MB per menit untuk 4K. Hasil videonya bisa dilihat. Ada fitur Ultra Steady juga sih, biar kelihatan lebih stabil, tapi cuma di 1080p 30 fps aja. Dan ini hasil perekaman video selfie di 1080p 30 fps. Kira-kira hasil suaranya kayak gini, mungkin agak mendem pakai masker. Kira-kira kayak gini lah, kalau sambil panning, di dynamic range-nya, kira-kira kayak gini. Dan juga kalau sambil dibawa jalan, kurang lebih stabilisasinya kayak begini. Kemudian fitur kamera lain, banyak nih yang belum disebutin. Ada mode Pro buat foto, tapi belum ada buat Pro video. Bisa shoot pakai RAW juga buat yang hobi ngedit foto. Kemudian ada yang standar kayak panorama, dokumen, sama timelapse. Ada slow motion juga di 120, 240,
hingga 960 fps. Ada juga lebih unik kayak tilt shift buat bikin foto kayak miniatur, clone foto dan clone video, dual video buat ngambil video pakai kamera depan dan belakang sekaligus, long exposure buat yang suka foto ala-ala pas gelap, serta mode vlog buat yang nggak mau ribet, ngebantu banget nih. Ada template-nya jadi nggak perlu ngedit macem-macem. Nah, itu dia tadi Redmi Note 10 Pro. Dengan harga 3 jutaan, menurut kita nggak banyak sih yang bisa diminta lagi dari HP ini. Kalau dari seri sebelumnya kita banyak protes, layar masih IPS, refresh rate-nya pun juga standar aja. Kali ini jebret, dikasih AMOLED 120Hz. Chipsetnya pun ditingkatin lagi, jadi makin kencang lagi. Dan juga kameranya yang 108 megapiksel, nggak cuma gede-gedean resolusi doang, tapi tergolong oke, apalagi untuk kelas harganya. Kekurangannya, paling dari always on display-nya yang nggak bisa nyala terus-terusan. Harusnya sih bisa menurut kita ya, kecuali kalau misalnya Xiaomi emang ada concern soal layarnya ini. Sama kalau mau agak maksa, paling dari jaringannya yang belum support 5G. Walaupun 5G ini juga masih terbatas banget sih untuk saat ini. Selebihnya menurut kita udah cukup sih. Emang bukan yang paling kenceng di kelasnya, tapi menurut kita secara keseluruhan, Redmi Note 10 Pro ini jadi salah satu HP yang paling lengkap untuk di kelas harga 3 jutaan. Coba deh, kalian yang sering mendang-mending, komen-komenin aja deh di bawah pendapat kalian gimana. Oke, segitu dulu aja kali ya review untuk Redmi Note 10 Pro ini. Silahkan like, subscribe kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, dan see you.